Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 3 memiliki kesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai karakteristik model pembiayaan berbasis zakat dan contohnya. Pada siang hari ini, kami kelompok 3 dengan anggota sebanyak 10 orang yang mana nama beserta NIM-nya bisa dipersilakan untuk dilihat di bawah ini. Lalu untuk agenda pada hari ini, kami akan memaparkan mengenai pemberdayaan zakat, fungsi sosial ekonomi zakat, mekanisme, karakteristik, dan dari skema tema beserta kasus yang bersangkutan mengenai materi yang akan kami bawakan pada hari ini. Untuk materi pertama dipersilakan untuk teman saya. Pemberdayaan zakat. Menurut Hamka 2013, zakat sebagai bagian dari ajaran agama Islam menjadi dasar dan pendorong umat Islam untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan pengembangan masyarakat. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang sangat positif dalam mendorong gerak roda perekonomian umat Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Pemberdayaan zakat harus dilakukan melalui program untuk memanfaatkan dana zakat guna mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha secara mandiri. Proses penggunaan zakat harus mematuhi ketentuan hukum. Tujuannya adalah agar pemberdayaan zakat memiliki dampak positif secara ekonomi, sosial, dan spiritual bagi mustahik. Kholik menyebutkan bahwa model pemberdayaan zakat tersebut harus disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Next. Oke, selanjutnya ada fungsi sosial dan ekonomi zakat. Zakat memiliki fungsi penting dalam aspek sosial dan ekonomi, baik bagi pemberi zakat muzaki maupun bagi penerima zakat yaitu mustahik, serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa fungsi sosial dan ekonomi zakat. Nah, ini ada 3 poin yang merupakan fungsi sosial dari zakat. Yang pertama itu, mengaruh pada keadilan sosial. Zakat juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial, mengatasi ketimpangan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua itu untuk menyucikan hati muzaki. Zakat membantu muzaki untuk membersihkan diri dari sifat tamak dan kikir, serta menumbuhkan sifat dermawan dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketiga itu adalah pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada mereka yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi, zakat juga memiliki peran yang besar antara lain. Yang pertama, sebagai pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan, dan mengatasi kemiskinan. Zakat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, pengaruh pada keseimbangan ekonomi. Zakat dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi dengan mengalokasikan harta kekayaan dari mereka yang kaya ke mereka yang miskin, sehingga mencapai keseimbangan ekonomi yang lebih adil. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Zakat dapat digunakan untuk membiayai usaha kecil dan menengah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir yaitu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Zakat dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya ada mekanisme untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Yang di sini ada 3. Yang pertama itu ada mekanisme menciptakan kekayaan yang terdiri dari bisnis, tabungan, karyawan, dan yang lain. Yang kedua ada mekanisme distribusi kekayaan dari bisnis, tabungan, karyawan, dan yang lain, yaitu membayar zakat, sedekah, dan yang lain seperti wakaf dan pajak. Selanjutnya akan didistribusikan kepada penerima manfaat, yaitu asnaf zakat dan yang lain.
Selanjutnya ada zakat dalam perekonomian memiliki fungsi alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatif diekspresikan bahwa zakat adalah alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Dengan fungsi ini, maka zakat harus diberikan kepada mustahik, bukan hanya berupa barang konsumsi, tetapi harus berupa barang produksi. Selain itu, fungsi zakat secara ekonomi dapat terlihat dalam beberapa hal, yaitu transfer pendapatan dan kekayaan, pengembangan sumber daya mustahik zakat, pemenuhan kebutuhan konsumsi mustahik, dan pengembangan ekonomi produktif mustahik. Selanjutnya ada fungsi sosial zakat sebagai berikut. Yang pertama ada zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan memberantas kemiskinan. Yang kedua ada sebagai pelunak hati dan alat penyebaran dan penyiaran Islam. Yang ketiga ada untuk membebaskan sesama manusia dari perbudakan dan penghambaan. Yang keempat, sebagai sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan sebagai jaminan sosial dalam permasalahan utang piutang untuk melindungi kaum miskin ketika mereka punya utang. Yang kelima, terakhir, sebagai salah satu sumber keuangan untuk menutupi kebutuhan musafir yang kehabisan bekal selama perjalanan. Selanjutnya ada karakteristik pembiayaan keuangan mikro Islam. Yang pertama, prinsip syariah dalam jasa lembaga keuangan dengan kriteria halal dalam zat dan sifat dan proses atau cara anti maisir, gharar, dan riba. Nomor 2, akses pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin adalah bebas bunga. Hal ini dapat terrealisasi jika sistem keuangan mikro Islam terintegrasi dengan lembaga zakat dan wakaf. Nah, yang ketiga, keuangan mikro Islam mengacu pada penyediaan akses pinjaman kecil tanpa anggunan fisik, sehingga mendorong orang miskin untuk menyimpan secara teratur dan mengkombinasikan penghematan dan swadaya untuk pengembangan mereka sendiri. Next. Yang keempat, dapat memaksimalkan pelayanan sosial dengan menggunakan dana zakat dan wakaf sebagai sumber dana untuk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat miskin. Karena zakat dan sedekah merupakan instrumen amal yang menempati posisi sentral dalam skema Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Baik, untuk yang karakteristik yang kelima yaitu melibatkan tidak hanya kredit melalui pembiayaan utang non-komersial, tetapi juga menyediakan pembiayaan ekuitas skema lain untuk usaha komersial seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, skema tabungan wadiyah dan mudharabah melalui deposito. Dan yang keenam itu mekanisme pembiayaan keuangan mikro dapat disebarkan dengan menggunakan basis kelompok pinjaman. Ini sebagai cara yang layak, efektif, dan efisien untuk memberikan pembiayaan kepada orang miskin. Next. Baik, untuk selanjutnya ada skema perlunasan. Jadi skema pembiayaan perlunasan itu adalah yang diberikan kepada anggota majelis miskat. Jadi miskat ini adalah microfinance syariah berbasis masyarakat dalam bentuk pinjaman lunak tanpa ada pembayaran imbalan atau obligasi. Oleh karena itu yang dikembalikan adalah hanya pokok pinjaman. Adapun plafon pembiayaan setiap anggota majelis miskat untuk skema ini maksimal adalah Rp1 yang diberikan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan model usaha yang diajukan anggota kepada pihak manajemen program. Nah, di sebelah kiri ini ada skema dari pembiayaan perlunasan di mana modal yang diberikan itu 100% dari manajemen program miskat dan nanti keuntungan itu dibagikan ke anggota majelis miskat. Jadi anggota majelisnya hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada skema untuk pembiayaan mudharabah muqayyadah, yang dimana skema ini merupakan bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang didasari dari nisbah keuntungan yang diperoleh oleh anggota itu sendiri. Nah, dari skema ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada manajemen program miskat memberikan batasan atas pembiayaan yang dilakukan. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja atau waktu pemberdayaan tertentu atau tempat tertentu dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada anggota majelis miskat itu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen program miskat itu sendiri.
sehingga hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh manajemen program Mishkat. Nah, ini di kiri ini kita bisa melihat skemanya. Boleh di next. Nah, selanjutnya skema mudharabah muqayyadah ini diberikan kepada anggota majelis Mishkat dengan besaran pembiayaan di atas 1 juta, yaitu dengan nisbah bagi hasil ekuivalennya sebesar marginal 15%. Nah, sebelum itu ada juga kriteria mengenai sasaran penerimaan manfaat program dan persyaratan untuk keanggotaannya. Nah, untuk kriteria umumnya itu meliputi dari yang pertama, lingkup usaha kecil dan terbatas tetapi mampu untuk memobilisasi banyak tenaga kerja kaum mustahik. Lalu yang kedua, lemah dalam akses permodalan. Yang ketiga, lemah dalam sumber daya insani dan kemampuan manajemen. Dan yang terakhir, lemah dalam akses pemasaran. Lalu di sini ada persyaratan untuk menjadi anggota Mishkat, yaitu yang pertama, harus mengisi form seleksi yang telah disediakan oleh lembaga itu sendiri. Lalu yang kedua, merupakan penduduk asli dari daerah tersebut sesuai dengan program yang digulirkan. Lalu yang ketiga, berasal dari keluarga prasejahtera. Lalu yang keempat, berkelompok di mana anggota kelompok saling mempercayai dan tidak ada ikatan keluarga dan rumah mereka berdekatan. Lalu yang kelima, bersedia mengikuti pengajian setiap seminggu sekali. Lalu yang keenam, bersedia mengikuti aturan Mishkat. Lalu yang ketujuh, ada bersedia untuk kewirausaha sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir, bersedia untuk menerima keputusan Mishkat mengenai diterima atau ditolaknya tentang pengajuan pembiayaan tersebut. Boleh di next. Baik, untuk pada saat ini kita sampai pada contoh kasus yang dimana contoh kasus yang kita gunakan pada ini berasal dari DPU Darut Tauhid, yang mana DPU sendiri ini merupakan kemantapan dari dompet pembantu umat kalau tidak salah ya. Nah, lalu untuk kita sebagai pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan atau ingin mengajukan pembiayaan kepada DPU Darut Tauhid tersebut, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai anggota. Nah, setelah menjadi anggota, lalu kita baru mengajukan pembiayaan melalui proses-proses yang bisa terlihat di flowchart tersebut. Nah, untuk menjadi anggota sendiri, kita juga harus memiliki persyaratan-persyaratannya. Persyaratan untuk menjadi anggota Mishkat itu meliputi kita harus mengisi form seleksi yang telah disediakan oleh lembaga. Kita juga harus merupakan penduduk asli dari daerah tersebut yang sesuai dengan program yang digulirkan dari DPU Darut Tauhid. Lalu kita juga harus berasal dari keluarga prasejahtera. Kita juga harus berkelompok, di mana anggota kelompok ini itu saling percaya dan tidak ada ikatan keluarga dan rumah mereka juga saling berdekatan. Lalu selanjutnya ada bersedia mengikuti pengajian seperti yang sudah disampaikan tadi, juga ada aturan Mishkat, wirausaha seminar, dan lain-lainnya. Lalu untuk kriteria kewirausahaan yang bisa atau berpotensi untuk disetujui oleh DPU Darut Tauhid itu juga harus merupakan usaha yang kecil tapi mampu menyerap tenaga kerja kaum mustahik yang berada di sekitar lingkungan dari pelaku UMKM tersebut. Lalu juga pelaku UMKM yang mana memiliki permodalan yang cukup kurang atau dan butuh modal untuk melanjutkan suatu usaha. Lalu juga lemah dalam sumber daya insani dan juga kemampuan manajemennya. Lalu juga ada lemah dalam pemasaran dilakukan untuk menjualkan produk-produk tersebut. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa DPU Darut Tauhid memiliki skema yang cukup efektif dan juga efisien dan juga mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan dan lain sebagainya. Bisa di next aja. Baik, yang selanjutnya ini ada contoh pemberdayaan zakat, yaitu pendampingan Microfinance Syariah berbasis masyarakat atau Mishkat DPU Darut Tauhid. Pendampingan Majelis Mishkat dilakukan oleh seorang pendamping tetap yang dibantu oleh pendamping mahasiswa yang merupakan penerima beasiswa DPU Darut Tauhid, dan kegiatan ini dilakukan sepekan sekali. Pendampingan Microfinance Syariah berbasis masyarakat atau Mishkat DPU Darut Tauhid menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, pendampingan berbasis pengembangan pengetahuan, yang kedua, pendampingan berbasis penanaman nilai, dan yang ketiga, pendampingan berbasis pengembangan keterampilan.
Pendamping Majelis Miskat juga berfungsi menjadi pengawas pasca pembiayaan sekaligus sebagai kolektor untuk pelayanan keuangan, diantaranya seperti iuran kelompok, tabungan berencana, cicilan pokok pinjaman, dan bagi hasil usaha. Oke, next. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh DPU Darut Tauhid adalah mengambil bentuk microfinance syariah berbasis masyarakat atau miskat, yaitu pemberdayaan dana zakat dilakukan melalui pemberian pembiayaan mikro untuk modal usaha kepada para mustahik dengan berbasis kelompok dan menggunakan model keuangan mikro Islam yang dilengkapi dengan kegiatan pendampingan yang berfungsi untuk pengawasan pasca pembiayaan, dakwah penanaman nilai-nilai keislaman, dan kolektor. Skema pembiayaan yang digunakan untuk tahap awal adalah Qardul Hasan, sedangkan untuk keberlanjutan pembiayaan jika para anggota sudah dapat mandiri menggunakan skema pembiayaan mudharabah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.